Dan salah satu dari mereka bahkan mengatakan jika Hani terus menghabiskan waktu bersama dengan Halle, kulitnya akan menghitam juga. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang The Little Mermaid. Kita akan membahas tentang kontroversi terbarunya sampai berapa sih jumlah ataupun total pendapatan dari The Little Mermaid. Apakah kalian sudah penasaran dengan bagaimana informasi tersebut? Yaudah, kalau kalian penasaran langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk opening kita akan membahas dulu tentang informasi sekilas mengenai The Little Mermaid ya. Nah, The Little Mermaid ini menggambarkan kisah Ariel yang diperankan oleh Halle Bailey, yang merupakan seorang putri duyung yang penasaran nih dengan dunia manusia di seberang lautan. Dia diketahui menyelamatkan Pangeran Eric dari kapal karam dan juga jatuh cinta kepadanya. Saat Ariel berkelana ke dunia manusia untuk bertemu dengan Pangeran Eric, berbagai bahaya mengintai, tetapi dia mengatasinya dengan kekuatannya sendiri. The Little Mermaid disutradarai oleh Rob Marshall dan ceritanya itu ditulis oleh peraih 2 nominasi Oscar yakni David Magee. Film ini juga merangkul sederet bintang terkenal, mulai dari Halle Bailey sebagai Ariel, Jonah Hauer-King sebagai Pangeran Eric, David Dick sebagai pengisi suara Sebastian, Awkwafina sebagai pengisi suara Scuttle, Jacob Tremblay sebagai pengisi suara Flounder, Noma Dumezweni sebagai Ratu Selina, Art Malik sebagai Sir Grimsby, Javier Bardem sebagai Raja Triton, hingga ada Melissa McCarthy sebagai Ursula. Sejak awal memang banyak banget dari netizen yang sudah memberikan antisipasi yang cukup besar untuk versi live action dari The Little Mermaid. Namun kontroversi muncul ketika Ariel diperankan oleh aktris kulit hitam, yang menyebabkan perselisihan pendapat dan muncul kekhawatiran tentang potensi kerusakan pada karya aslinya. Namun setelah dirilis, banyak banget nih dari netizen yang suka dan juga menganggap Halle adalah the real Ariel. Mereka juga menyukai talenta dari Halle, terutama kehebatannya dalam bernyanyi. Penilaian serupa juga diungkapkan oleh Maureen yang merupakan kritikus dari Entertainment Weekly. Beliau menganggap kualitas The Little Mermaid sebagai salah satu live action Disney terbaik, dan itu tidak lepas dari penampilan menawan Halle Bailey. Pujian tinggi juga ditujukan untuk cerita dan berbagai aspek dalam The Little Mermaid. Karya Rob Marshall itu dinilai secara mengejutkan berhasil menghibur, seperti yang diungkapkan oleh Kylie Monahan dari Arizona Republic. Monahan bahkan menobatkan The Little Mermaid sebagai film live action Disney terbaik yang pernah digarap. Hal serupa juga disampaikan oleh Emily Zemler dalam ulasannya di Media Observer. Dan teman-teman, ternyata untuk kontroversinya itu tidak hanya tentang aktris utama, tapi ada juga kontroversi dari pemeran pembantunya. Adalah Stefano Tomadini. Akhir-akhir ini menarik perhatian netizen karena dia terungkap sebagai bintang film dewasa. Ya, you know lah ya what I mean. Dan pada tanggal 11 Juni, berita Inggris The Sun mengungkap karya-karya masa lalu dalam profil aktingnya Stefano Tomadini. Sebuah sumber film mengungkapkan bahwa bos casting memutuskan untuk mempekerjakan sejumlah model pria yang sangat seksi untuk memerankan putra duyung di film itu. Menurut The Sun, Stefano Tomadini muncul dalam 3 video yang begitu dengan nama Dante Ferrari. Dia itu dibayar antara 800 euro dan juga 1000 euro untuk satu video. Konten-konten dari Stefano Tomadini tersedia untuk ditonton melalui pembayaran dan juga belum dihapus. Sumber tersebut mengatakan bahwa Disney tidak mengetahui hal ini sebelum castingnya. Selain itu, dikarenakan film tersebut adalah blockbuster musim panas yang besar untuk anak-anak, kurangnya kesadaran akan informasi ini dianggap memalukan. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa aktor The Little Mermaid itu memposting beberapa gambar di belakang layar di media sosial ketika dia sedang syuting di Sardinia. Disney sejauh ini belum membagikan pernyataan resmi tentang bagaimana laporan tersebut. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah menurut kalian gak apa-apa kok Stefano Tomadini menjadi pemain dalam film tersebut? Atau kalian merasa di sini kurang tepat juga seperti yang lainnya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Aku pengen lihat bagaimana pendapat-pendapat dari kalian semua. Sementara itu teman-teman, kebencian dari Keynes kepada pemain The Little Mermaid ketika selfie dengan Honey Nugent dikuliti oleh netizen internasional. Sebelumnya, pemain Little Mermaid mendapatkan komentar rasis nih dari Keynes ketika Halle berpose dengan member dari Nugent, yakni Honey. Karena sikap rasisnya hingga membawa warna kulit, netizen internasional langsung membuka sikap Keynes melalui Twitter. Berawal dari akun Twitter @colorpertry, dia menuliskan sebuah tweet sekaligus ada foto Honey Nugent dan juga Halle.
Ingat nggak sih ketika Hani dari New Jeans memposting selfie dengan Hailey dan penggemar Koreanya tidak membuang waktu untuk merendahkan Hailey. Dan salah satu dari mereka bahkan mengatakan jika Hani terus menghabiskan waktu bersama dengan Hailey, kulitnya akan menghitam juga. Dan dikarenakan Keynes dianggap terlalu rasis dengan membawa-bawa warna kulit dan menaruh kebencian kepada Hailey The Little Mermaid, netizen internasional pun ikut berkomentar. Mereka mengatakan, memang benar sih Korea membencinya. Bukankah kalian melihat semua komentar kebencian yang disamarkan sebagai lelucon ya? Aku jadi malu, banyak sekali komentar yang menjijikkan. Saya pikir kontroversi ini akan mati ketika filmnya berakhir. Jika Anda pergi ke luar negeri, Anda akan ditanya, ya apakah Anda orang Cina? Dan juga orang-orang mencoba menarik perhatian mereka. Semua orang di dunia ini rasis. Apakah menurut mereka tidak rasis ya? Benar juga sih. Karena di setiap negara itu pasti ada juga orang yang rasis, teman-teman. Komentar di sini menanyakan di mana-mana rasis di seluruh dunia. Jadi mengapa mereka hanya menjebak kita? Sangat rendah sih. Maka Anda berpikir bahwa karena semua orang melakukannya, itu membenarkan kami melakukannya ya. Tidak ada satu negara pun yang tidak rasis di bumi ini. Mengapa mereka berpura-pura lebih suci dari kamu? Dan lantas bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan terlepas dari beberapa kontroversi tadi, nyatanya film ini mendapatkan banyak cinta dari netizen. Dan kini telah melampaui angka 400 juta US dollar. Ada yang tahu berapa rupiahnya? Antar komen ya teman-teman. Lantas apakah The Little Mermaid dapat kita sebutkan untung atau rugi? Kalau kalian menganggap bahwa lebih dari setengah atau 400 juta dolar ini berasal dari teater domestik, pencapaian tersebut kehilangan sebagian nilainya. Dan sebelumnya itu dilaporkan bahwa untuk produksi film ini menghabiskan 250 juta US dollar dikurangi untuk biaya pemasarannya. Sehingga dengan demikian, angka 400 juta dolar nampaknya tidak terlalu begitu istimewa. Bukan rugi ya teman-teman, tapi tidak terlalu istimewa. Karena aturan praktisnya adalah bahwa film sebesar ini diharapkan menghasilkan pendapatan kotor 2 kali lipat dari anggarannya di bioskop untuk mencapai titik impas, atau diharapkan bisa mencapai angka 500 juta US dollar seperti itu. Ini berarti bahwa The Little Mermaid setelah 2 minggu penuh dirilis itu masih dianggap merugi. The Little Mermaid menambahkan sekitar 22 juta US dollar dari bioskop domestik akhir pekan ini, sehingga total penayangannya menjadi 228 juta US dollar. Film ini telah menghasilkan sekitar 185 juta US dollar dari wilayah luar negeri sejauh ini, sehingga kalau ditotal-totalkan perolehannya dari seluruh dunia itu bisa mencapai 413 juta US dollar. Dan sebelumnya The Little Mermaid ini berhasil meraup 117 juta US dollar dalam debut domestiknya, yang mana nilai ini hampir sama dengan apa yang dibuat oleh Aladdin di akhir pekan pertamanya di tahun 2019. Tapi film Aladdin menghasilkan lebih dari 350 juta US dollar di dalam negeri atau domestik dan lebih dari 1 miliar US dollar di seluruh dunia. Sementara angka global itu tidak mungkin untuk ditandingi oleh The Little Mermaid. Setiap hari menunjukkan bahwa The Little Mermaid mungkin berjuang untuk melampaui Aladdin bahkan di box office domestik. Tapi balik lagi sih, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, nothing impossible teman-teman. Jadi gimana ya ke depannya? Akankah The Little Mermaid dapat melampaui angka penjualan dari Aladdin atau bagaimana nih? Nanti sampaikan ya bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.